banggakan serta ibu-ibu kader yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Ibu-ibu yang saya banggakan, pada siang hari ini kita santai saja ya, karena jam 1 sampai jam 3 itu jam-jamnya ngantuk gitu ya. Jadi ibu-ibu yang mau makan silahkan makan, yang mau minum silahkan minum ya. Ya, saya yang tidak bisa makan dan minum ya. Nah, di sini saya akan sharing tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan gitu ya. Nah, ini masalahnya ada suara di sana ini. Gak apa-apa ya, masih terdengar ya suara saya ya. Oke. Jadi nanti kita akan berdiskusi tentang pentingnya 3T, Bu. Kalau 3T itu tahu nggak Bapak Ibu sekalian? Ibu-ibu ini tahu nggak 3T itu? Kalau pemerintah itu, kalau di buku-buku itu ya, 3T itu sebutannya, kepanjangannya adalah tracing, testing, dan treatment. Nah, kira-kira paham bukan ibu-ibu sekalian? Yang disebut tracing itu apa, testing itu apa, treatment itu apa, paham bukan kira-kira? Belum ya. Ning pun nate mireng dereng Bu. Sudah pernah dengar enggak? Sudah. Kira-kira nek tracing itu apa? Tidak boleh berkerumun. Oh, tidak boleh berkerumun. Baik. Kalau testing, nah, rapopo Bu, salah rapopo, banter salah rapopo. Saya penting wani ya, toh. Pokoknya salah urusan carry ya, toh. Saya penting wani ya. Kalau testing apa Bu? Testing. Nah, apa itu? Kalimat dari tes dan ing, testing apa? Kira-kira artinya, Bu? Salah ora apa-apa, ora itu hukuman no. Testing itu apa artinya? Kira-kira? Dicoba, tes gitu ya, dicoba. Oke. Kalau treatment itu apa? Ini Bu Duko juga boleh jawab loh ya. Ya. Treatment itu apa? Kira-kira kalau treatment? Treatment. Kalau testing itu uji tes ya. Apa itu tadi Bu? Tes gitu ya. Kalau treatment apa Bu? Urutan. Ya. Ibu dari mana kok pinter banget ya? Oh, pokoknya asal gitu aja ya. Siapa yang benar gitu ya. Oke. Ya. Ya, kita lihat 3T itu sebetulnya apa loh? Coba Mbak, lihat. Nah, sebelum kita belajar 3T, kita akan belajar dulu apa toh yang disebut dengan COVID-19. Kira-kira ibu-ibu ini tahu nggak nih COVID-19 itu apa? Kira-kira COVID-19, COVID sama 19. Kira-kira tahu nggak artinya apa? Penyakit apa Bu? Virus. Wah, kita bahas. Dia sekolahnya juga Bu. Apa? Sekolahnya tak pundi? Bukan apa yang sekolah? Oh, bukan ada sekolah. Lah pintar tapi. Ya, kebetulan saja. Oh, biasa. Ya. Jadi COVID-19 itu adalah penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya, Bu ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, yang lain ada nggak? Yang lain? Tapi itu artinya dari COVID, bukan COVID, bukan COVID, tapi COVID. COVID. Nah, apa Bu? Kira-kira Bu, udah pernah dengar nama COVID? Nah, kok iso? Antar negara. Oh, orang-orang dalam perjalanan. Maksudnya piye Bu? Oh, ada orang Cina ke Indonesia gitu, terus kemudian menularkan di Indonesia gitu. Nah, kira-kira menularnya yang Bu? Kok iso tertular? Kok saya ibu-ibu pada pakai masker itu kenapa? Lewat udara. Oh, berarti ini udaranya dilepas, ketularan kan ya? Misalnya orang satu COVID misalkan, terus dilepas maskernya katanya kena COVID gitu? Kemungkinan. Oh, kemungkinan. Kira-kira ya Bu, juragan paru. Nah iya, orang nggak paru atau udah berarti COVID. Gimana Bu? Tergantung daya tahan tubuh Mas. Oke, pintar banget. Jadi asalnya Sinan Bu? Sinan? Rapia. Oh Mbak Rapia. Hadiah apa Mbak? Oh ada hadiah semua. Ya, juragan ini, juragan apa Bu?
Ngapa kok sekolah Wuhan misalnya Indonesia itu tadi katanya Bu Suratina? Oh Bu Rampia itu katanya lewat udara gitu ya. Nek jenengan menurut jenengan kenapa Bu? Kok bisa nular ke Indonesia itu? Bisa melalui benda yang sudah terkonfirmasi COVID. Benda yang terkonfirmasi COVID. Saya menyentuh orang yang kena. Berarti orang COVID nyentuh sesuatu, jenengan ikut nyentuh jadi tertular gitu. Gitu ya kira-kira. Oh iya. Ada lagi? Ya. Jadi kalau di laporan ya dari Kementerian Kesehatan itu memang COVID-19 itu masuk tahun 2020 setelah di Wuhan ya. Jadi Wuhan itu kenapa dulu itu bisa menyebar luas ya? Itu awalnya karena di Wuhan itu ada festival. Kalau di tempat kita itu kayak berbukan dulu. Nah ada festival, terus kemudian satu orang terkonfirmasi positif terkena COVID, terus kemudian menularkan ke semua orang. Dulu COVID-19 itu disebarkan bukan karena lewat udara, tapi lewat percikan air liur. Ya, jadi ketika ngomong, ya, makanya kalau dulu kita sekolah itu ada yang namanya udan lokal, ya, ada guru yang ujian lokal. Jadi nyemprot-nyemprot di bawahnya itu banyak air liurnya. Nah itu yang bikin penyebaran COVID. Maka kalau bisa, kalau ngomong itu jangan nyemprot-nyemprot. Belum kalau marah-marah, ya, marah-marah itu kan mesti nyemprot, ya. Nah itu penyebab tertularnya COVID-19. Padahal pada waktu festival itu kan banyak orang bu, ya kan. Nah terus kemudian tertular ke satu orang ke orang lain dan orang itu mobilisasi kemana-mana termasuk di Indonesia. Awalnya Indonesia itu membuat pernyataan yang luar biasa. Gimana bu? Indonesia ini kebal. Orang mungkin kena COVID. Orang mungkin, betul. Kayak jamu-jamuan apa bu? Jamuan rempon, apa jamuan apa kan sih? Rempon-rempon. Nah, pokoknya jamu rempon itu katanya mencegah semuanya. Sudah pernah makan jamu rempon-rempon bu? Ya. Sudah. Itu dari apa bu kira-kira? Temulawak, serai, jahe, kayu manis. Diseduh atau di apa? Atau diceplok ya. Nah ternyata pon-pon itu bermanfaat gak bu? Nah awal hangat, nek COVID ya, COVID mati orang? Gak tahu ya. Nah kalau misalkan ada penelitian gitu ya bu ya, pon-pon bikin membunuh COVID-19 itu ya. Aku nggak sing paling nomor siji aku ya. Aku nanti pasien-pasien itu sing ngomong kae lho to. Sing do kena COVID kae tak akan membekui komen COVID hilang. Ya. Nah, itu harus kita betul-betul kita saring, Bu. Informasi kesehatan itu harus betul-betul kita saring. Jangan mudah terpengaruh. Ya, ojo gampang percaya. Maka nanti ketika ibu pulang dari sini, pulang dari rumahnya Pak Duko, itu ibu-ibu itu sudah pada pintar semua, bisa mendeteksi orang yang terkena COVID. Iya, aku apa? Wah, ini kalau makanya jangan ngantuk, kok balik ngopong-ngopong kurang apa-apa gitu. Nah, maka COVID-19 pada tahun 2020 itu ditetapkan di Indonesia menjadi suatu wabah. Wabah itu adalah suatu penyakit yang membahayakan, yang mengancam jiwa masyarakat setempat, ya khususnya ini di Indonesia. Next, Mbak. Nah, ini gejalanya bu. Jangan delok gambare wae, nek iso delok tulisannya ya alhamdulillah, ora iso ya wis. Nah, nek kira-kira nomor siji apa bu? Batuk, gitu. Ini masalahnya waktu ini yang paling berat, gitu. Kuwi sing beber-beber kemana-mana itu adalah air liurnya. Ya, jadi kenapa bapak ibu kalau batuk itu diminta untuk menutup mulutnya? Tidak boleh batuk itu asal nyemprot saja. Ya. Nah itu untuk mencegah terjadinya penularan virus apapun, termasuk virus influenza. Jadi kalau ibu-ibu flu, jangan sekali-kali wayangnya di depan suaminya, alamat tertular nanti.
Ya. Nah, yang kedua adalah nyeri telan, Bu. Jadi nek Bapak Ibu, ibu-ibu sekalian merasakan tenggorokannya sakit, segeralah datang ke dokter, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga itu sesak nafas. Ya, sesak nafas. Jadi biasanya ibu-ibu pada pasien-pasien COVID karena menyerangnya itu sebagian besar di organ paru-paru, maka biasanya dia itu mengalami sesak nafas. Ya. Nek orang duit sesak nafas ora ya. Nek orang duit itu bukan sesak nafas tapi bersesek. Ya kan? Padahal nek misalnya duitnya mepet, sumbangan mepet, ya kan Bu? Ada yang hitanan, ada yang melahirkan, ada yang perwinan. Nah, yang paling sering muncul tandanya itu ada demam, Bu. Tapi masalah ini sekarang COVID itu tidak pandang bulu. Bulunya tidak pernah dipandang. Kenapa? Karena nggak demam pun juga bisa COVID, Bu. Namanya OTG. OTG apa? Oh, pinter. Orang tanpa gejala, Bu. Jadi saya nggak tahu juga nih ibu-ibu itu COVID kok nggak aku ya dong. Ketahuan yo. Oh iya. Ketahuan borak dong. Nah, saya kemarin harus periksa, Bu, karena kemarin saya ada pemeriksaan di rumah sakit, jadi saya harus periksa dulu. Insya Allah saya negatif. Ya, karena saya juga setiap hari ketemu dengan pasien, maka saya harus diperiksa secara rutin. Dan pemeriksaannya itu macam-macam, Bu. Nanti tak ada nih, ya. Yang paling bagus periksaannya jenenge opo. Nah, yang terakhir itu biasanya lemes, Bu. Gampang lemes. Orang tanggal COVID itu ya malah lemes. Oh. Kantukan. Bu, jenengan kok sesak ora? Kok sesak ora? Ora, yo kita ngomong sesak ya, kowe cek COVID bae nek ngomong tanggal COVID kamu sesak yo. Jenengan lemesan kok, Bu? Lemas. Oh, kantukan. Wah. Muridnya mau nek kantukan COVID saiki dadi ora kantukan. Nah, ini contoh, Bu. Salah satu contoh kalau orang terkena COVID itu jadi takut, terus sembunyi-sembunyi. Jadi saya itu COVID ini biarin aja. Aku dingerteni Pak Duko orang yang aku duit. Apa ki jenenge jatah kae udah tolong sasinan apa sasinan lho. PLT. Lah apa lah aku ora iso nang tangan kok ora iso urip kok. Wes aku ora apa-apa wae aku tak sehat-sehat padahal COVID. Lagi parane puskesmas mengambil yang iso meja. Kemang cek itu enggak mau. Nah, itu yang kemudian perlu kita perhatikan. Justru dengan ditemukannya satu positif COVID, maka kita harus melakukan tracing. Jadi Ibu, tracing itu DD apa Bu? Jaga jarak. Tracing itu pelacakan, dilacak, dicek dengan positif misalkan ya, mau baru ketemu sopo. Oh, baru ketemu juragani paru tak tekani, contoh, tak tekani tak tes. Bu, jenengan kan hubungan karo si Mbak Kae kok. Kowe tak tes ngene. Nah, ternyata negatif. Aman. Wis mandek kono wae. Jenengan hubungan meneh karo sapa? Karo Bu Kae. Sapa Bu? Mami, Bu Mami. Nah, Bu Mami dicek ternyata positif. Wah, Bu Mami ditekoki jenengan berhubungan karo sapa meneh? Bu Sari. Oh, Bu Sari yang dicek nah jadi ditelusur, Bu. Dicek. Masalahnya yang terjadi adalah penelusuran itu sekarang tidak dilakukan secara cepat. Mestinya ketika ibu ada positif itu harus di tracing maksimal 1 kali 24 jam. Jadi jangan lama-lama. Wes setelah kebal atau wes setelah bukan kebal ya maksudnya iki ya nek kuwi pasiennya terkena penyakit ya setelah gimana? Wes durung di tracing wes liang lahat to. Nah, makanya itu
Jadi jangan takut di tracing, jangan takut dilacak. Ya. Dan jangan takut juga ketika panjenengan itu diketahui positif COVID. Sekarang tak tekok, nek misalkan positif COVID orang positif COVID itu tetap baik, jenengan bisa bernafas kok. Ya toh, mung nek positif nek omah. Orang dulan-dulan atau duitnya disimpan dulu. Nanti kalau sudah tidak positif, nah nanti bisa jalan-jalan ke mall, ya. Sekarang ke mall itu harus menunjukkan bukti vaksinasi. Aku tak jelaskan kenapa harus divaksinasi. Jadi kira-kira seperti ini Bu, kalau Bapak Ibu melihat ada warga yang mengalami 4 dari gejala tersebut, maka perlu diwaspadai. 4 itu ya liane bonus laku 6 to Bu. 4 baik positif, jenengan kudu hati-hati. Lapor Pak Duko. 1 demam, 2 nyeri telan, 3 batuk, ke-4 sesak nafas. Laporkan ke Pak Duko. Pak Duko nanti akan lapor ke puskesmas setempat, ya. Next. Nah, sebetulnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Bu. Selain 3T itu tadi tracing, testing, dan treatment. Tracing itu pelacakan, testing itu pemeriksaan darah, treatment itu adalah pengobatan. Jadi setelah dilacak maka akan saya tes, setelah dites maka saya obati. Setelah diobati maka ibu akan sembuh. Apa wae Bu? Apa wae? Telu apa wae? Treatment. Testing. Apa Bu? Apa Bu? Apik kok Bu? Apa? Treating. Apa meneh Bu? Bu kanggo bahasa Indonesia wae Bu. Oh. Apa Bu? Ora apa-apa Bu, wis sak isane jenengan. Oh. Pemeriksaan. Apa? Pengobatan, nggih. Pemeriksaan, pengobatan, terus di sini pelacakan. Jadi 3 itu harus diingat Bu ya. Pelacakan dulu urutannya, pelacakan, pemeriksaan, sama pengobatan. Ya, bahasa Indonesianya 3P. Bahasa Inggrisnya 3T. Tracing, testing, dan treatment. Oke? Mau nek ditekoki ngerti lho Bu. Gampang lupa ya. Kurang fulus gitu kan. Yang kelima apa Bu? 3M Bu. 3M ki apa meneh? Mbak, apa Mbak? 3M ki apa? Wis arep liar-liar. 3M ki apa? Memakai masker, sik Bu, kok jatahe kok jenengan apa? Dibatin sik to. 3M ki apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Loro kok bisa temu. Menjauhi kerumunan. Oke, terus satu lagi. Membatasi mobilitas. Oke, kok pinter ya? Lulusan ini Mbak? Pantesan ibu gak ada aku aku kayak ngomong dulu tangis kalau teman-teman aja nih ngomong. Ya betul. 5M itu adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, sama menjauhi kerumunan. Nah di antara 5 ini seorang dong apa Bu? Saya nggak paham yang mana. Paham semua ya? Mbak jenengan saya paham apa nih? Mobilisasi, membatasi mobilisasi itu membatasi bepergian. Wah, wira-wiri ngalor ngidul, tanpa tujuan itu dibatasi. Nek omah wae, stay at home bahasa Inggrisnya. Di rumah saja, duitnya disimpan. Oh sumpah. Kurang refreshing, ya. Jalan-jalan nggak apa-apa Bu, tapi pakai masker. Nanti saya jelaskan masker seperti apa yang bagus, ya. Nah, jangan itu COVID itu kayak mana loh, bentuknya ini jeblak-jeblak orang-orang. Pokoknya jahat banget. Dia juga salah satu virus yang banyak membunuh teman-teman sejawat saya, ya. Termasuk guru-guru saya juga gugur di lapangan karena virus ini. Sehingga tolong kita betul-betul memperhatikan ini dan tetap menjaga protokol kesehatan. Baik.
3T 5M wis rampung. 3 semester loh Ibu. Wah, gelarnya SKDN, dokter sarjana kedokteran. Ibu, bayarin berapa? 1M. Dari kuwi jenengan bayar 1M apa pilih ngurungi aku Bu? Ngurungi aku gratis sama dikasih souvenir kalau dikasih mama. Nah, next Mbak. Next Mbak. Nah, ini Bu, kalau misalnya kita bicara tentang 3T, tadi sudah pinter-pinter ya. Kenapa Mbak? 3T? Pakai kopi terus gimana? Ah, gitu. Kalau mau yang mulai wani ya, toh. Dan kok ada wani ya, Mbak ya. Nah, ini loh, kalau testing itu, ibu-ibu diperiksa. Tracing dulu. Tracing itu dilacak, ditelepon, ditekani, ya, sampai ketemu yang orang-orang yang tidak kontak erat. Kontak erat itu seperti apa toh? Kontak erat itu berbicara, ya, lebih dari 15 menit, jaraknya kurang dari 1,5 meter dan berada di ruangan tertutup, ya, tanpa masker. Kalau biasanya kalau tanpa masker, biasanya di ruang terbuka juga termasuk kontak erat. Kalau di dalam ruangan itu biasanya kalau pakai masker tetap aja dianggap kontak erat, tergantung maskernya itu lapis berapa, gitu ya. Nah yang kedua itu testing, diperiksa darahnya. Nah pemeriksaan itu biasanya ada tiga macam Bu. Yang paling tinggi kualitasnya adalah dengan PCR. Yang kedua menggunakan antigen. Yang ketiga menggunakan genus. Genus itu melembungkan balon. Jadi kita itu disuruh meniup balon, terus nanti udaranya yang kita tiup yang ada di balon itu kita cek. Yang sering itu PCR sama antigen. Dulu PCR itu 1 juta. Sekarang sudah lebih murah, sekitar 400 sampai 500-an. Ya. Saya tanya, kalau ternyata ibu-ibu itu terdeteksi terkena COVID, misalkan di tracing, oh kita jenengan termasuk orang yang berpotensi COVID, dicek lebih murah Bu. Mau ya Bu ya. Ya. Istilahnya insaf ya Bu ya. Tadi mungkin nggak mau sungkan, soalnya pelatihan kok ngomong ragilem, jangan mulai Pak Dukuh, palingan nunggu sejam mulai kan kagak apa-apa. Nah yang ketiga treatment diobati Bu. Nanti ketika panjenengan dinyatakan positif, maka jenengan akan diobati. Obatnya sama dia Bu, 10 macam. Alhamdulillah gratis kok. Wah, apa Pak? Gimana? COVID level 1 sampai 3 loh. Wah, ya itu COVID level 1 sampai 3. Pokoknya berarti sak nggih lah. 10 ono vitamin D, ono vitamin C, vitamin macam-macam diombe kabeh. Anti mual, anti muntah, anti demam, anti apa semua diminum semua. Anti ora dhewe ora ono. Anti ora dhewe jalan Pak Dukuh kae ada dhewe. Ya. Nah, ini nanti perlu kita terapkan bersama-sama. Jadi 3T ini bukan sesuatu yang sulit sebetulnya. Ya. Next. Nah, kalau misalkan tracing, itu pada intinya kita mencari informasi, ya, yang kemungkinan tertular COVID-19. Siapa orang-orang yang pernah bersinggungan, ya, dengan orang yang sudah dinyatakan positif. Maka biasanya ketika pasien atau masyarakat yang terkontaminasi COVID dan dugaannya memang ini terkena COVID, maka dilakukan suatu karantina. Ya. Atau mungkin dia tidak terkena virus, tapi dia itu tanpa gejala Bu. Ya. Oh. Nah, jadi memang kita harus hati-hati, ya. Apakah masyarakat atau individu itu dinyatakan positif dengan gejala, ataukah positif tanpa gejala? Nah, ini adalah contoh tadi
ibu mau saya ngomong di penularan lewat udara itu apa ya? Nah, itu contohnya. Jadi udara itu ada di atas orang-orang bertiga itu, terus yang biru-biru itu adalah COVID-nya. Pertanyaannya, apakah kemudian COVID itu dikeluarkan lewat udara pada dia? Di mana itu di ruang ICU, yang tekanannya adalah tekanan positif. Jadi saat ruangan itu, contohnya ruangan yang ora iso mlebu metu udaranya itu sirkulasinya nggak bagus, itu bisa dikeluarkan lewat udara. Maka ketika Bapak Ibu masuk ke ICU yang di situ ada pasien COVID-nya, itu harus menggunakan APD level berapa? Enggak tahu. APD itu nomor berapa level? Enggak tahu. Oh, nabi Mbak Risa, Mbak Aulia, ada berapa level? 4 itu yang paling tinggi. Kira-kira 4 ya pengumuman itu. Pengumuman ke astronot itu. Berarti orang ngerti ini Bu A, Bu B, Bu C, pengumuman ini kayak astronot. Matanya orang ketok. Ya, pokoknya nggak ketok semuanya Bu. Luwe ketutupan bahannya jenengan kan dia mau ini. Jadi sama ini aku radon atau mengisor ini radon aja ini sopo. Nah sama itu kan saya kayak kacamata Bu. Ya, dan itu sungguh panas gitu ya. Nah maka kita harus hati-hati. Next one. Yang kedua adalah tracing. Ya, tadi apa ya? Kok ini tracing? Tadi tracing juga ya. Ini masih lanjutnya tracing. Nah, tracing itu bisa kontak langsung, ya, ketemu langsung ngobrol, gitu ya. Nah, ini beberapa klasifikasi yang termasuk golongannya kontak langsung. Yang pertama adalah tatap muka, jadi ngobrol dengan radius kurang dari 1 meter selama 15 menit. Kemudian bersentuhan fisik, tidak sentuh-sentuhan banget. Makanya mau saya ngambil kalau Bu pembawa acara, karena kita pada ngosos nyanyi, makanya harus jauh-jauhan. Ya, ini yang suka nyanyi siapa? Yang suka nyanyi? Wah, kok tadi nyanyinya nggak dengeran ya saya ya? Ya, nyanyi itu bagian dari menghilangkan stres. Ya. Oke, yang ketiga adalah merawat langsung orang-orang dengan COVID-19. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau punya keluarga yang terkena COVID, kemungkinan besar jenengan ya kena. Apa soalnya? Apa Bu? Ya, jadi karena kita melayani ya setiap sehari-harinya, jadi kadang-kadang tangan kita yang terkontaminasi, maka misalkan kena ucek-ucekan mata ataupun apa tidak terasa, ya. Nah itu yang harus diperhatikan. Maka jangan kemudian Bapak Ibu sentuh-sentuhan, ya. Makanya biasanya kalau suaminya positif, biasanya istrinya positif. Gimana nggak sentuh-sentuhan suami istri? Hidup berjejer, sehidup mati. Pokoknya kamu A, aku juga A gitu ya, kamu B, aku juga B gitu. Ya, tapi ono lho Bu, sing kowe A aku B iki ono lho Bu. Jutaan itu loh, musuhan itu loh. Tidurnya yang satu hadap sana, satunya hadap sana gitu. Itu malah keuntungannya orang kena COVID itu mungkin. Aman dari COVID. Nah, soalnya kan yang satu udaranya dari mulut ke sana. Hah? Pripun? Oh, lah apa? Oh, jauh. Nah, suaminya di mana Bu? Di Bekasi. Oh, Bekasi. Boleh duit ya Bu ya? Alhamdulillah. Jangan garek mampu terus ya. Mencari. Nah, itu. Oh, gak usah melayani, yang penting nomor duit itu ya. Oh, gak kayaknya orang harus melayani loh. Wah, aku nek orang harus melayani ya. Enggak Bu, saya ngomong. Tapi itu juga kadang dia. Next Mbak. Nah Bu, ini cara ngecek atau testing dengan metode swab. Nah swab itu ada dua, ada PCR, ada antigen. Ini yang PCR tuh.
Maaf, ini antigen. Saya sudah pernah di PCR, Bu. Pokoknya sampai dengan telak itu gitu. Terus habis itu dari mulut itu juga dimasukkan alat gitu. Tapi kadang sakit kadang enggak, tergantung dengan yang meriksa. Nah, karena yang meriksa adalah mahasiswa saya, dia nggak berani sakit-sakit, Bu. Ya kalau sakit, kamu mau lulus bagian Bu. Ya, terus awal-awal Bu, nggak sakit itu Bu. Ya jenengan ngomong, "Wah, lulus ora aku." Lu jenengan sinten? Aku ya pura-pura bapakne sapa, Bu, sapa gitu ya. Nah, gitu. Jadi pemeriksaan swab ini merupakan pemeriksaan standar dimanapun Bu, di seluruh dunia. Jangan mau naik pesawat ke luar negeri boleh pakai swab, mau kemana saja boleh pakai swab. Nah, nanti silakan Bapak Ibu meriksa, ngomong Pak Duko. Ya, nanti nek ora iso ngomong karo Pak Lurah, nek ora iso meneh ngomong karo. Nek rumah saya di sini, apa-apa Bu, rumah saya ya, rumah saya jauh di Budian sana dulu. Oh cerak ya Bu ya. Oke. Ya nanti tak kasih bonus periksa, kita kasih vitamin D jadi saya. Next Bu. Baik, next one. Nah ini kalau yang terakhir ini tentang treatment Bu. Ini pengobatan. Nah pengobatan itu tadi loh Bu, yang saya ombyok tadi loh, dari yang ringan sampai berat. Next. Nah ini 3M yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Guru tadi. Ya, karena guru ini harus mengajari ke anak-anak, maka harus tahu 5M itu apa. Pertanyaannya, dulu itu 3M orang berhasil kok, sekarang malah 5M itu piye? Piye Bu? Kira-kira Bu Kadir sing cerak. Ini kasih banget bisa jadi. Mbak Rina. Oh Bu Rina, apa mbiyen 3M saiki kok 5M? Jadi karena banyaknya orang yang badel ya, ngayal kan, nanti ngayal kalau yang kemah wae malah tetap keluyuran. Oh melonjak, benar itu Ibu Kader itu. Ya, jadi dulu 3M dulu itu adalah hanya memakai masker, menggunakan mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu toh. Sekarang ditambahin 2 lagi. Next. Saya pintar-pintar tak lewati loh. Soalnya selalu sore ke masak. Nah ini cara menggunakan masker yang benar Bu. Nah, saya ini kira-kira saya ngei maskernya dagu siapa? Saya pernah tanya Bu sama Pak. Saya itu kalau di klinik biasanya kan sebagian besar kan minta suntik ya. Suntik entah itu suntik dengkulnya, entah suntik boyoknya, entah suntik apapun itu. Saya minta untuk pakai masker double ya. Manut nih. Nek njobo wis metu dicopot kena. Wah, sesek aku. Ngono kuwi. Jadi ternyata kalau di dalam ketemu saya udah manut, begitu keluar, udah dilepas kabeh maskere. Wah, iki biangane iki Bu ya. Soalnya kan tertular. Ya, dia tidak menularkan tapi dia bisa tertular gitu loh. Gitu ya. Jadi harus hati-hati, kita harus mikirkan diri kita sendiri dan keluarga kita. Kita kan tidak boleh egois Bu. Kita ngerasa ora penak dicopot. Lah kok anak bojone piye nek ketularan? Gara-gara kita, ya kan? Maka kita harus betul-betul memperhatikan ini. Jangan hanya karena kita tidak nyaman jadi kita tidak patuh pada protokol kesehatan ya. Saya itu Bu sehari-harinya itu menggunakan masker N95 yang ada kawatnya dan di hidung tuh sakit. Sampai kalau saya lepas ya, tapi tidak saya lepas. Hidung saya itu ada jerawatnya Bu, gara-gara kepencet apa namanya? Kawat di sini. Ya. Jadi kalau saya di rumah itu kalau pakai kacamata agak sakit karena kacamatanya nempel sama jerawat saya di hidung, persis di hidung sini Bu. Ya. Jadi itulah kenapa kita itu perlu menjaga, karena saya tahu persis jika saya tidak taat pada protokol kesehatan maka kita akan menularkan virus itu. Sing duwe anak cilik, iki duwe bojo, sing duwe simbah, ngono. Isih wae ngayal kok ya. Nah, gitu. Nah, terus kemudian bagaimana cara membuang masker? Nah, dulu masker itu pada
cek dibuang itu dijukui meneh terus kemudian dicuci. Sekarang nggak boleh. Maka ketika bapak ibu membuang masker harus disobek, disobek. Ya. Punya saya ini nggak bisa disobek bu, yang dalam. Saya kan lapis 2, yang luar yang dalam ini nggak bisa disobek. Saya gunting bu, ya saya gunting. Kemudian yang terakhir bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Oh belum ya, ini baru masker ya. Yang masker ada pertanyaan nggak bu? Nek tak delok-delok iki sik dong masker wis bener kabeh. Sing buruk double bu, sapa bu? Jenengan double to bu? Nah, kalau jenengan ini malah masker kain, nggak punya masker medis? Ada. Nanti nggak punya minta mbak ini banyak. Oh. Iya nanti minta yang kalau saya nggak punya saya dikasih mbak. Iya. Ya. Oke. Next. Nah ini cara mencuci tangan ala WHO. Ala itu model WHO. Jadi ini ada 11 langkah bu. Ya. Rotok mumet nih ini. Soalnya ini rotok kesela-sela jari-jari barang gitu. Engkau diajari Mbak KKN pada bisa toh? Mbak yang dari perawatan ya ini calon Mbak perawat nanti akan diajari bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Dan bagaimana cara menggunakan hand scrub. Ini hand scrub, kalau itu hand wash. Kalau ini tuh cukup dioser-oser saja. Kalau yang itu harus menggunakan air karena di wash, dicuci. Ya. Oke, next. Nah, Bu ini ini kira-kira gambar apa Bu? Vaksin. Sini ada yang sudah divaksin atau ada yang belum divaksin? Oh, jenengan belum Bu? Oh, sudah berapa tadi? Oh, lah yang kedua kapan? 13. Sabar Bu. Kok kurang anak ini. Oh iya. Yo saya ini dicek Bu. Bener sih 16 kok 14 keluar. Oh, cek Bu, nggak salah kurang. Raiton Bu. Oh. Bu, cuma lari 16 loh Bu. Ya. Oh, lari 16, mana 16 kok enggak repot loh. Nah, kira-kira vaksin itu fungsinya tuh apa Bu? Pencegahan penyakit. Jadi vaksin itu bukan mengobati, tapi mencegah. Dan pencegahan itu tidak 100% Bu. Contoh, orang yang sudah divaksin influenza, apakah dia tidak pernah bisa kena flu? Bisa. Apakah orang yang sudah divaksin COVID-19 tidak mungkin terkena COVID? Mungkin. Jadi tetap hati-hati ya. Walaupun sudah divaksin, tetap hati-hati ya. Saya itu sudah divaksin 2 kali, besok Sabtu saya yang ketiga. Saya tetap juga mematuhi protokol Bu. Ya. Jadi tetap Bapak Ibu harus menjaga protokol kesehatan. Nah, next Mbak. Nah ini fotonya Pak Jokowi. Pak Jokowi pertama kali divaksin daripada soalnya dulu itu dan vaksin ini mati, marahi KO. Nah, supaya masyarakat itu pada percaya, bapak kita dulu yang disuruh vaksin. Kalau aman berarti kita mau. Ya toh, akhirnya kan aman kok Bu. Jadi tak turunnya Pak Jokowi aku wis vaksin kok biyen kae. Ya toh, akhirnya kan aman kok Bu. Jadi tak turunnya Pak Jokowi aku wis vaksin kok biyen kae. Karena kita bareng-bareng ya. Enggak duluan Pak Jokowi. Pak Jokowi karena itu pemerintah dulu ya, dulu itu kayaknya baru kita tenaga kesehatan. Nah, siapa saja yang harus vaksin? Semua betul. Tidak hanya orang yang sakit, tidak ada orang yang sehat, semua divaksin. Bedanya dengan obat, obat itu orang yang sakit, vaksin itu semuanya. Yang sakit juga harus divaksin. Next. Nah, ini mengapa divaksin? Karena memang kita itu harus menjaga kondisi kita agar tetap aman. Neng beberapa negara itu vaksin itu menjadi salah satu apa?
syarat wajib untuk masuk sekolah, gitu ya. Sehingga vaksin itu harga mutlak. Next. Nah, sudah selesai Bu. Mungkin itu dari saya. Monggo silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sing tanya itu hadiah orang Pak. Oh, udah hadiah semua. Wah, kira tekon itu mesti. Ayo Bu, tanya 1 atau 2 Bu. Saya boleh? Oh, boleh Bu Duko, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan untuk jenis vaksin nih dok, karena kan kalau di dusun itu kan banyak sekali paradigma, misalkan vaksin yang jenis ini, jenis Sinovac itu untuk umur segini, vaksin yang Astra segini. Saya mau tanya apakah itu vaksin itu sesuai dengan umur, berdasarkan umur, atau hanya saat ketersediaan vaksin yang ada apa, dan itu yang diberikan. Ya, mana sih iso jawab? Nek iso jawab aku diwangi soalnya aku ya sok mumet soalnya jawabannya. Ada yang mau bantu jawab? Adik-adik kakaknya ada yang mau jawab? Mas juga mau jawab? Oke, jadi apakah pertanyaan pertama ada berapa jenis vaksin yang aman digunakan? Yang kedua, apakah kemudian pemberian vaksin itu hanya berdasarkan pada ketersediaan vaksin itu? Ya, pada prinsipnya Bu, vaksin itu merupakan virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Maka kenapa sebelum dimasukkan ke tubuh manusia, vaksin itu harus diuji coba selama 3 kali. Yang terakhir itu uji coba klinis ke manusia. Yang kedua itu hewan. Yang satu itu uji telaah kritis. Jadi ada 3 kali. Urutannya uji telaah kritis, kemudian diuji cobakan ke tikus, ke hewan, kemudian diuji cobakan ke manusia. Maka beberapa waktu yang lalu sebelum disuntikkan massal itu ada uji coba ke manusia, yaitu kalau lihat TV itu kan ada yang menjadi sampel itu. Nah, itu sebetulnya dicek kira-kira virus yang sudah dilumpuhkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia, efektivitasnya itu berapa. Nah, yang kita pakai itu adalah tingkat efektivitasnya. Jenisnya apapun itu nggak masalah, ya tetap vaksin. Cuman efektivitasnya itu ada yang 65%, ada yang 95%, ada yang 99%. Saya menggunakan Sinovac waktu itu, yang efektivitasnya hanya 65%. Saya loh Bu, padahal saya dokter waktu itu. Saya yang nyontek waktu itu sama Pak Budi Gunawan sama Pak Menteri Kesehatan di UGM. Itu pakai Sinovac semua Bu. 65%. Pertanyaannya apakah saya protes? Tidak. Karena saya merasa bahwa dengan divaksin saya akan terproteksi 65% daripada saya tidak divaksin. Kalau tidak divaksin maka saya tidak mendapatkan proteksi itu. Nah, yang ketiga, ini besok saya akan divaksin dengan menggunakan Moderna. Moderna itu dari Amerika. Yang efektivitasnya itu 99%. Di mana Moderna itu 2 kali lipat lebih baik dibandingkan Pfizer. Pfizer itu sama-sama dari Amerika juga. Tapi efek samping Moderna jauh lebih berat dibandingkan yang lain. Istri saya itu kan kerja di rumah sakit, ini cerita saja. Karena sudah divaksin, ya. Sekarang divaksin 2 hari tidak bisa bangun, demam, nyeri kepala, bergesing. Itu Moderna, di mana vaksin itu jauh lebih efektif dibandingkan vaksin yang lain, dan itu hanya boleh tenaga kesehatan. Tapi efeknya kayak gitu. Pertanyaannya apakah kita protes? Tidak, karena kita tahu dampaknya seperti itu. Pertanyaannya apakah kemudian yang divaksin terus meninggal? Ada. Itu yang bikin takut yang belum divaksin itu. Gimana Bu? Saya ada yang meninggal. Saya divaksin. Aku udah vaksin kok nggak divaksin meninggal.
Nah, maka ibu sekarang harus paham betul kenapa orang vaksin ada yang meninggal, ada yang tidak. Karena punya riwayat penyakit. Bukan. Jadi ketika kita itu mau divaksin, ya ada screening ya di meja-meja itu, di screening oleh dokter. Iya. Permasalahannya itu masyarakat ada yang tidak jujur. Punya riwayat ini bu, tidak. Punya riwayat ini bu, tidak. Pengennya karena mau divaksin. Tiba-tiba sudah divaksin 1 kali 24 jam dia demam. Dan sayangnya lagi setelah demam itu tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Karena apa? Karena takut kalau dia nanti terdiagnosis COVID-19. Akhirnya di rumah saja, meninggalnya di rumah. Maka sekarang ini kasus kematian itu paling banyak di rumah, tidak di rumah sakit. Karena apa? Karena takut ketahuan kalau kena COVID. Saya besok mau divaksin Moderna bu, saya juga siap-siap bu. Harusnya saya itu minggu pagi saya mau bulu tangkis, akhirnya mungkin saya nonton saja gitu. Tapi kalau enak tetap saya mau bulu tangkis bu, karena yang mau divaksin saya maunya yang kiri, yang kanan saya nggak mau. Takut nggak? Takut bu. Karena itu virus yang kita masukkan. Dan saya siap-siap, saya memperbaiki stamina saya, kemudian juga makanan yang kita makan juga harus bergizi. Itu ya bu ya. Jadi tidak berdasarkan pada ketersediaan kata ya kita biasanya kita menggunakan Moderna atau menggunakan Pfizer atau menggunakan Sinovac ataupun apa Astra ataupun apa itu biasanya memang disesuaikan dengan kondisi di lapangan biasanya. Oh yang ini itu untuk masyarakat yang misalnya kerja di sarana umum misalkan. Oh ini yang untuk di tenaga kesehatan. Oh ini untuk itu. Kalau untuk usia tidak ini loh. Enggak. Tidak mau ya. Karena yang angkatan pertama itu kan semua Sinovac ya. Yang kedua baru AstraZeneca. Karena kan di kita kan banyak pertanyaan ya. Yang ditawarkan saat ini misalkan Astra untuk umur 12 ke atas, 12 sampai 30. Sinovac Sinovac 12 sampai 30. Nah, padahal sebelumnya Astra itu Sinovac itu digunakan untuk lansia semua umur. Jadi ada yang di atas 30 itu jadi tidak mau menggunakan Sinovac sama gitu loh. Berarti kan nanti bisa kita berikan penjelasan sesuai yang informasi. Ya, betul sekali bu. Dan yang paling penting adalah kalau di kedokteran, di ilmu kedokteran itu ada yang disebut dengan long life learner. Ya. Long life learner itu apa? Belajar seumur hidup. Jadi keseharian kita itu memang harus banyak buku, baca buku, dan baca penelitian-penelitian terkini. Dulu Sinovac itu untuk umum bu, karena memang ketersediaannya itu terbatas. Tapi kan seiring waktu, seiring sejalan kita melakukan penelitian. Ya penelitian, akhirnya Sinovac ini cocok untuk anak-anak usia sekian sampai sekian. Terus kemudian ini kita harus dapat Moderna ini, maka kita negosiasi dengan Amerika untuk kemudian dapat vaksin itu. Pertanyaannya kenapa kok kemarin seperti ini, sekarang seperti ini? Iya, ilmu itu berkembang. Ya gampangannya kita percaya saja. Ya, kalau mau dijelaskan secara fisiologi boleh, tapi kan ya untuk apa gitu ya? Ya prinsipnya adalah kita memilih vaksin yang paling bagus, yang paling cocok untuk kita semua. Gitu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin satu lagi mungkin? Monggo. Kita kalau untuk masyarakat umum vaksinnya cuma 2 kali ketang nggak bisa? Belum tentu bu, belum tentu. Yang Pfizer itu katanya ada lagi itu untuk umum. Kalau saat ini pemerintah menetapkan untuk vaksinasi yang ketiga itu baru untuk tenaga kesehatan. Ya. Mungkin besok untuk pelayanan umum, misalkan kayak yang pedagang pasar atau apa, mungkin juga dapat vaksin yang ketiga. Tapi sementara ini memang kebijakannya baru 2 kali satu. Ya, 3. Nek suruh milih 2 kali sama 3 kali pilih mana bu? 2 kali Mama. 2 kali ya. Kamu soal itu? Mantap tapi. Aku niatnya itu loh, kadang-kadang yang berkesi malamnya. Ada yang Loh aku berkesi ya rapopon. tapi saya nggak berkesi dengan. Oh alhamdulillah. Tapi kalau yang Sinovac enggak bu? Sinovac, Astra itu enggak? Astra juga katanya ada yang sakit ya itu. Oh mungkin Itu yang sakit. kurang vitamin mungkin. Nanti dikasih ya Pak.
Bisa ya, tanggal 13 terus jadi notifikasi. Oh iya. Gitu ya, Bu ya. Jadi sementara ini vaksin ketiganya untuk tenaga kesehatan, untuk perawat, dokter, bidan dan lain sebagainya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya.